Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Febian Timbur Ginting dengan NIM 124430132 dari kelas RC kelompok 5B. Di sini akan melakukan praktikum yang berjudul BJT atau Bipolar Junction Transistor. Nah, pada modul kali ini kita akan melakukan 4 percobaan. Yang pertama itu ada percobaan karakteristik input BJT IC sampai PBE. Nah, IC ini adalah arus pada kaki transistor kolektor. Nah, PBE ini tegangan dari basis dan emitornya. Nah, komponen apa saja yang kita perlukan? Nah, jadi kita masuk ke rangkaian. Yang pertama itu ada V-sign, kemudian ada V-source. Nah, V-source ini sebenarnya nanti di percobaan selanjutnya, tapi kita masukin dulu komponennya. Lalu ada C-source, lalu ada resistor, kemudian ada kapasitor, kemudian ada transistor, kita pakai yang 2N22. Oke. Selanjutnya kita masuk ke buat rangkaiannya. Yang pertama itu ada V-sign. Kita buat di sini, kemudian si transistor, lalu resistor, kemudian ada si V-source-nya. Nah, kita rangkai saja. Bentar, kita tambah dulu si ground-nya. Nah, sudah. Lalu kita atur dulu ini. Untuk V-sign-nya ini nilai amplitude-nya itu 0,8 volt. Lalu frekuensinya 1000. Nah, si V-source ini kita pakai 10 volt. Lalu si resistor ini kita pakai dia 82 volt, 82 ohm. Kemudian kita tambahkan osiloskop. Nah, yang channel A ini kita ke arah V-sign, kemudian channel B nya ke arah resistor, sebelum resistor. Nah, sudah. Habis itu kita coba run. Ini udah muncul sinyalnya. Nah, namun di sini kita agak sulit kan untuk menentukan angkanya berapa. Nah, kita itu pakai cara lain dengan rangkaian sederhananya. Yang pertama itu kita pakai adalah si sign ini. Kita taruh di sini aja deh. Kemudian transistor. Nah, si transistor, kemudian resistornya, lalu ada si, kita coba cari DC, kita tekan di sini. Nah, selanjutnya kita gabungin aja. Nah, di sini kita tambahkan ground.
Nah, ini kita coba ganti dia jadi si VBE, kemudian ini jadi VCE, lalu ini resistornya kan kita pakainya 82 ohm. Oke, kemudian kita tambahkan si probe-nya yang current ini, kita letak di sini. Nah, ini kita ganti dia jadi CIB. Nah, sudah, kemudian tambahin kita pakainya yang transfer. Sudah, kemudian coba kita drag. Oke, sebentar. Nah, ini kita atur dulu sebentar. Dia ini VBE, kemudian yang ini adalah VCE-nya. Lalu udah, ini udah, nah ini satu. Oke, coba tes pasti. Nah, udah keluar kan hasilnya. Nah, pada grafik ini dia muncul ke atas, dia mengalami kenaikan pada nilai 500-an 550 ini sampai 600-an mili atau 0,5 sampai 6,6 volt. Nah, yang ini dia pada 700-an mili atau 0,7 pada VBE-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini tetap kita menggunakan rangkaiannya, cuma agak sedikit kita ubah. Pada bagian ini, kita coba hapus dulu. Nah, kita tambahkan yaitu adalah si C-source ini. Oke. Kemudian si pisahnya. Kita sambungin aja dulu. Nah, udah kan? Habis itu coba kita atur dulu dia. Ini dia kita pakainya 25 mikro aja. Terus pisahnya ini kita ganti, dia amplitude itu 12 volt. Kemudian yang ini 1K atau 1000. Nah, udah. Coba kita run. Nah, ini kan udah muncul nih. Nah, seperti biasa kan kita lihat di sini agak susah kan untuk menentukan angkanya atau melihat. Kita pengennya lebih jelas lagi melihat sinyalnya tuh bagaimana. Ini sebenarnya bisa aja kita atur, kita bisa begini. Ini kan kalau dia mungkin besar, coba kecilin lagi. Ini mungkin besar, mungkin kecil, oke. Nah, cuman kan untuk menentukan angkanya itu kan agak susah ya kan, sama melihat sinyalnya itu lebih jelas gimana itu agak susah. Jadi kita pakai rangkaian ini lagi, cuman agak sedikit kita ubah. Nah, di situ cara supaya lebih jelasnya itu dia coba ini kita hapus dulu, kemudian ini kita hapus juga, lalu kita tambahkan sebentar, kita tambahkan DC. Nah, kita tambahkan DC di sini. Ini coba kita hapus dulu juga. Kemudian si sign-nya ini di sini. Nah, sudah, coba kita sambungin dulu. Nah, udah. Habis itu kita tambahkan si current ini. Udah ke arah bawah. Ya.
Nah, sudah. Coba ini kita ganti dia jadi si IB. Kita ganti namanya jadi IB. Sebentar. Ini kita ganti jadi VCE. Lalu yang ini kita ganti dia jadi IC. Nah, sudah. Lalu coba kita delete dulu, kita tambahin. Nah, habis itu kita atur dulu dia. Ini jadi ICE, yang ini jadi IB. Nah, ini 100. Kemudian yang ini 500. Kemudian ini 5. Sudah. Lalu coba kita drag ini. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, di sini udah kan kelihatan hasilnya. Untuk kita menentukan grafik yang lebih bagus lagi, kita bisa ngedit ini. Di DC generatornya itu dia, ini bagian DC generatornya itu kita jadikan ini dia current source. Coba kita nah, dari sini nanti kita ngambil data. Sebelum ngambil data itu kita access dulu ini. Sebenarnya ngambil data dari osiloskopnya dulu tadi, baru grafik ini. Nah, nanti itu kita gunakan pada percobaan ketiga. Sudah. Kemudian pada percobaan ketiga, nah, masukin data dari grafik di atas ini, maksudnya grafik yang ini. Terus kita tentuin nilainya mau berapa. Nah, ini misalnya kita ambil datanya, lalu nanti sudah terkumpul datanya, kita gunakan rumus yang ada. Nah, rumusnya itu yang ini. Nah, nanti kita ambilin data dulu, VCE nya berapa, IC nya berapa, pada IB 1 nya berapa, IB 2 nya, IB 3 nya. Nah, ini kan IB 1 nya nih, IB 2, IB 3, ini diambilin datanya berapa. Dan ini bisa kita lihat dari sini juga VCE nya. Udah, nanti habis itu kita gunakan rumus yang ini. Sudah. Kemudian itu udah percobaan yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang keempat. Nah, yang di percobaan keempat ini kita coba membuat rangkaiannya lagi. Sedikit ada tambahan. Nah, coba ini kita hapus dulu. Sudah. Lalu di bagian ini kita tambahkan vSign. Lalu C source-nya. Kemudian vSource. Lalu kita tambahkan lagi sebentar. Kita tambahkan si kapasitor.
Nah, udah, kita sambungin dulu. Sebentar, ini terlalu mepet. Oke. Nah, udah. Kemudian kita sambungin ke sini. Ke sini. Nah, sudah, kita buat rangkaiannya. Kemudian di sini kita ganti dulu dia amplitude-nya itu sebesar 50 mili. Kemudian ininya frekuensinya 1000. Lalu si C source ini kita pakainya 25 mikroampere. Kemudian si C source ini kita pakai 9 volt. Lalu kapasitornya kita samakan aja dengan si resistor, itu 82. Nah, sudah. Lalu coba kita run. Kita lihat di oscilloscope bagaimana. Nah, kalau di oscilloscope dia kayak gini. Cuman kan kayak kurang jelas gitu kan. Nah, ini dia udah kelihatan nih. Nah, cuman kita agak susah gitu nentuin angkanya tadi. Nah, kita pakai cara yang satunya lagi. Nah, di cara yang ini kita buat kayak gini tadi. Nah, namun ada yang kita ubah gitu. Coba kita hapus aja deh dulu ya. Nah, yang pertama itu ada si sign. Nah, coba kita tambahin sign di sini. Kemudian si resistor. Maaf, sorry, kayak di sini kapasitor, kita tambahin dulu kapasitor. Sebentar. Kapasitor. Kita buat gini terus. Lalu ada transistornya. Nah, kita tambahkan transistornya. Lalu kita tambahkan si resistornya. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan ground di sini. Lalu kita tambahkan coba di sini DC. Lalu kemudian DC juga di bagian di sini. Oke. Coba kita sambungin terlebih dahulu. Nah, sebentar. Kenapa dia? Udah, lalu kita sambungin dulu semua. Nah, udah kan? Habis itu kita coba ganti dulu ininya. Maksudnya kita atur dulu. Ini resistornya 82. Kemudian sudah coba pakainya 82. Nah, di sini coba kita ganti dia ini namanya jadi si IC.
lalu ini sih ganti namanya jadi VCE. Nah, ini tadi kita coba dia tambahkan jadi current source, kemudian kita tambahkan propnya ke arah bawah di bagian sini. Sudah, lalu kita coba ini kita hapus dulu, lalu kita tambahkan dia lagi si transfer ini, grafnya transfer, terus kita coba drag dia. Oops, yang error, yang salah ini. Oh, kita belum atur dia. Ini VCE, kemudian ini C, terus ini kategorinya jadi -5, stopnya 5, kemudian 100 udah 5, lalu 5. Oke, sebentar, kayaknya ini dah, ternyata dia butuh proses, guys. Nah, pada grafik ini kita bisa tentuin nilai cut off, saturasi, dan nilai aktifnya. Nah, kalau cut off itu dia cara mudahnya itu adalah dia itu yang hampir 0 dia. Jadi ini pada cut off-nya ini pada bagian grafik IC-nya yang bagian ini. Nah, dia itu 0 miliampere. Coba dia tuh 0 miliampere. Nah, itu bagian si cut off-nya ini. Lalu untuk nilai aktif atau saturasi dulu deh. Nah, misalnya nilai saturasi dari sini sampai sini, maka yang lainnya itu sisanya itu adalah nilai aktifnya. Nah, kalau ini adalah nilai saturasinya itu atau bagian tekukan kurva atau naik tajam gitu. Ini adalah nilai saturasinya. Kemudian untuk nilai aktifnya itu adalah bagian kurva yang hampir horizontal ini. Nah, ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.